Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herta Putra. Kali ini saya ingin memberitahu teman-teman logo yang baik itu seperti apa. Dan ini adalah contoh-contoh logo yang memang menurut saya itu baik gitu, menurut saya bagus. Dan brandingan layout yang baik juga seperti apa gitu. Jadi teman-teman bisa pelajari di Behance khususnya yang saya tampilkan di sini itu kan semuanya dari Behance. Nah, Behance itu adalah website yang memang kita bisa membuat portofolio di sana. Kalau teman-teman yang ngajuin maintenance desain kan bisa menggunakan Behance juga, jadi bisa menggunakan itu. Nah, inilah logo-logo yang menurut saya terbaik gitu. Tergantung selera ya kan, karena saya suka selera dengan logo minimalis ya kan, minimalis, simple ya kan. Itu saya sangat menyukainya. Kalau saya ada logo karakter yang keren juga ya saya bilang itu keren gitu. Oke, kita lanjut saja. Di bagian pertama ini ada logo Atesa ya kan. Ini logonya seperti ini. Kalau yang saya lihat sekilas ini kan seperti gambar singa atau macan gitu, macannya. Dia ada shieldnya gitu kan, ada perisainya gitu ya. Oke, kita langsung scroll saja ke bawah. Tuh kan benar, ada huruf A-nya juga, huruf A. Oh iya, ini ada huruf A-nya di sini. Jadi logo ini terbentuk itu terdiri dari tiga bentuk basicnya gitu. Yang pertama ini ya kan, kedua ini, ketiga ini, dan hasilnya jadi seperti ini gitu. Ini luar biasa sekali loh. Buat mikir membuat logo seperti ini bener-bener nggak mudah gitu, butuh waktu, proses, terus pengalaman juga. Kalau yang sudah sering melihat logo-logo seperti ini bakal terbiasa gitu membuat logo ini. Tapi kalau belum sama sekali, yang masih bener-bener belajar gitu, masih newbie ya, mungkin akan perlu belajar terus gitu untuk tahu bagaimana logo ini bisa terbentuk gitu. Oke, lanjut. Nah, dia saja itu membuat sketsa, banyak sketsa ya kan, banyak sketsa yang dia buat sehingga bisa membentuk seperti ini. Jadi memang nggak mudah gitu buat logo seperti ini, apalagi ini ada makna-maknanya gitu. Oke, lanjut lagi. Ini ada bentuk shape-nya gitu kan, ada seperti ini prosesnya ya, dari proses kasarnya ini kemudian sampai ngebentuk jadi logo yang memang udah siap publish ya ini gitu. Ini memang keren banget. Nah, dia juga menggunakan golden ratio ya. Golden ratio itu kalau teman-teman nggak tahu itu terukur gitu loh. Misalkan antara garis satu dengan garis yang lain tuh bener-bener pas terukur. Jangan kira logo Google itu asal huruf teks Google doang, dia juga menggunakan golden ratio. Jadi kalau teman-teman perhatikan detailnya itu pasti ada jarak-jarak tertentu yang memang itu tuh pas gitu antara satu dengan yang lainnya. Kayak contoh ini, nah, dia menyebutkan dua golden ratio, yang pertama X dan Y. Nah, ketika kita lihat nih huruf X-nya ini, dia itu semuanya sama gitu, jaraknya sama. Kalau dikira-kira ya sekitaran misalkan ya 100 pixel gitu misalkan. Jadi 100 pixel, 100 pixel dan seterusnya. Jadi pas, nggak beda gitu. Nah, untuk yang ini juga sama, dia menggunakan golden ratio juga. Jarak antara ini dan ini itu sama gitu loh. Proporsinya bener-bener pas. Nah, inilah logo yang dimaksud, logo yang keren tuh kayak gini gitu. Bener-bener terporsi secara matang dan nggak bakal susah menirunya. Kalau kita tiru pun kemungkinan besar masih ada melencengnya gitu loh, masih ada nggak pasnya banget, di mananya itu pasti ada gitu. Nggak bisa banget meniru logo yang model seperti ini. Nah, ini untuk brandingan layoutnya ya, layoutnya seperti ini. Dia ada business card ya kan, terus ada colornya juga, ada warna ini kan, banyak tuh. Ini fontnya yang dia pakai juga apa gitu, ada di sini. Ini bener-bener ya, kalau di Nentinen mah istilahnya kayak brand guide gitu kan ya. Seperti itu, modelnya seperti ini gitu. Ini udah mantap ya. Ini versi background putihnya. Jadi dia terdiri dari dua warna doang gitu loh. Warna yang agak abu-abu tua, abu-abu apa namanya, biru tua banget ya kan, atau blue dongker gitu ya. Ditambah dengan merah, yang merahnya agak nyala sedikit gitu. Tapi ini masih enak dilihat, masih adem merahnya, nggak kayak merah di Corel gitu kan, nggak kayak merah yang cerah banget gitu. Makanya saya suka ngambil warna dari logo-logo yang udah bagus tuh, karena di Corel nggak ada. Saya masih menggunakan Corel gitu kan, masih kadang pakai suka Corel. Nah, ini untuk kartu nama modelnya ya kayak gini, ada gantungan kunci juga. Ini bagus banget ya kan. Ditambah ada pengaplikasiannya di berbagai tempat gitu kayak gini. Ini udah keren banget. Ininya juga ada, ini benderanya juga ada tuh. Ini mockup ya, mockup ada.
Oke, mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua saya pilih lah yang terbaik ya, nah ini aja lah. Jadi ini kan logo untuk perusahaan kayak coklat gitu ya. Nah, kalau kita melihat logonya, wah ini logo apa nih, jelek banget gitu kan, simple banget ya, maknanya apa sih di dalam itu. Nah ternyata kalau kita perhatikan si pembuatnya itu dia bisa merincikan detail loh, ya kan, maksud dari simbol ini apa, ya kan, maksud dari simbol ini apa, ini kayak ini kacang, ini bunga, ini untuk ininya topping yang di atasnya itu loh, ya kan. Jadi bener-bener keren banget logo yang kayak gini nih, penggabungan dari berbagai elemen jadi satu. Nah, itu yang bener-bener susah gitu loh, kalau nggak dipelajari cuma sekilas tahu doang bakal susah. Makanya saya masih terus belajar membuat logo yang seperti ini gitu. Ini bener-bener nggak mudah. Kalau kita membuat logo yang kayak karakter, ya kan, karakter kayak gitu-gitu masih kelihatan gambarannya gitu, masih kelihatan. Kalau ini kan penggabungan kayak gini kita nggak bisa ada gambaran ke sana kan, dia harus mensketsanya dulu gitu. Tuh akhirnya, nah ini juga dia pakai golden ratio. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada lingkaran-lingkaran putus-putus. Nah, jika teman-teman ukur semuanya, semua lingkaran ini bener-bener proporsinya tuh pas gitu loh. Artinya dia menggunakan ukuran yang bener-bener simetri gitu, nggak ada jenjang yang jauh di situ gitu. Nah ini logo yang bagus tuh seperti ini lagi gitu. Jadi menggunakan golden ratio. Kalau bisa ya buat logo yang model kayak gini gitu, ditambah dengan layout panjang seperti ini. Untuk yang teman-teman masih ngontes juga bisa menggunakan seperti ini, atau bisa juga untuk mengajukan akun bisa, atau untuk portofolio mencari klien dari Behance juga bisa kayak gitu kan. Oke, lanjut lagi, ini ada palette warnanya gitu. Warnanya kan sebenarnya dia menggunakan hanya warna basicnya doang ya, warna coklat doang, tapi karena di sini dia menggunakan berbagai macam warna, dia cantumkan juga di sini. Oke, ini dalam background merah, ininya warna gold ya kan, ininya putih. Dari font dan logo sebenarnya sih ini agak kurang sedikit gitu, karena pemilihan font yang dia pakai itu ada ini loh, ada lekukan-lekukannya gitu, sedangkan logonya lekukan dan runcingnya masih kurang inilah. Kalau bisa dibesarin lagi ininya kan, ini bakal lebih pas lagi gitu. Tapi ini udah bagus sih, udah profesional banget gitu. Kalau saya lihat mah udah keren. Ini nggak ada ya, buat nandingi ilmunya dia kayaknya saya belum mampu gitu. Dari sininya juga brandingannya udah keren banget, nggak bisa diragukan lagi. Terus ini udah ada kayak sampel produk yang akan dijadikannya gitu. Ini udah keren banget. Ini mockup ya, sekedar informasi. Kalau yang belum tahu, ini semuanya mockup. Jadi teman-teman bisa download di Freepik atau bisa download di website yang gratisan yang lain. Kalau Freepik saya biasanya download yang premium gitu. Kalau download premium itu kan ada keterangannya free commercial use. Berarti ketika kita download file Freepik yang premium itu, kita bisa menjualnya gitu, bisa untuk commercial use. Artinya mockup, contoh saya download mockup. Nah, mockup itu saya pakai untuk melayout desain saya, terus saya posting di Behance atau posting di Fiverr ya kan, itu masih boleh karena keterangan dari Freepik seperti itu. Gitu. Boleh dipakai commercial use. Oke, lanjut lagi, ini udah keren lah. Ini keren. Nah, ini yang terakhir ya. Ini adalah logo hukum. Ya kan, kalau teman-teman lihat sekilas ini maksudnya logonya seperti apa sih gitu tuh ya kan. Coba perhatikan baik-baik gitu. Ini seperti timbangan ya, timbangan. Kalau teman-teman perhatikan ini kayak timbangan loh. Nah, ini contoh timbangan. Nah, ini. Nah, dia buat seminimalis mungkin sampai jadi kayak gini gitu. Saya aja nggak kepikiran kok bisa dia buat logo untuk lawyer itu seperti ini. Bener-bener keren ya orang. Kalau sekilas kita lihat kan kayak orang lagi meditasi bisa ya kan, atau kayak orang lagi duduk bisa, atau kayak bentuk senyuman lagi smile juga bisa. Ini maknanya ganda ya. Dari pemilihan font juga nyambung banget, ini pas banget dengan logonya gitu, pas banget, ini nggak bisa dikomentari. Terus dia juga pakai golden ratio ya kan, bener-bener tuh ya kan. Hampir semua logo yang perfect itu biasanya pakai golden ratio gitu. Jarang banget logo yang perfect nggak pakai kayak gini gitu, apalagi perusahaan-perusahaan besar pasti pakai gitu tuh.
dimaksud golden ratio itu ukurannya itu benar-benar simetri gitu, nggak ada cacat di situ. Jadi ukurannya nggak bisa di otak-atik, harus segitu ya segitu. Ketika kita rubah sedikit akan ada perbedaan gitu. Kalau kita mencontek logo dia juga, wah pasti bakal beda banget gitu. Karena dia golden ratio-nya seperti itu, beda kalau kita dibuat ulang. Nah ini contoh branding produknya yang nanti akan dibuat gitu sebagai display layout aja gitu kan. Nah kalau bisa teman-teman buat layout tuh seperti ini gitu loh. Di Instagram juga bisa, misalkan logo yang pertama tuh logonya aja ya kan. Kedua, slide kedua itu bisa pakai misalkan gini. Nah ini ya kan, bisa branding kayak gini bisa, atau pakai produk juga bisa. Kayak contoh ini atau ini juga bisa. Jadi silahkan teman-teman berkreasi di situ, jangan cuman ngupload logonya doang tok kotak gitu terus logo ya, jangan. Kalau bisa tambahi fitur-fitur yang lain lah biar orang lihat tuh puas gitu. Oh ternyata banyak banget variasinya gitu. Kalau kita lihat sekilas kan bakal biasa aja, kecuali kalau sudah diterapkan seperti ini bakal luar biasa gitu. Kalau bisa bikin seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk review logo yang terbaik dari Behance menurut saya. Silahkan teman-teman ikuti, cari logo-logo di Behance yang memang udah keren-keren layoutnya, silahkan ikuti ya. Nah buat layout seperti itu untuk Instagram bisa, untuk Behance lagi juga bisa, untuk Dribbble bisa, untuk 19 juga bisa ya kan. Untuk kontes desain yang masih bisa menggunakan layout juga mantap banget gitu. Silahkan, saya sarankan untuk download mockup lebih baik di Freepik gitu, karena mockup di Freepik keren-keren gitu. Harganya murah banget kan, cuma 9,99 euro. Kita bisa download sepuasnya loh gitu. Satu hari tuh dijatah 100 downloadan gitu. 100 mockup satu hari contoh. Yuk, 1 bulan itu kita bisa download 100. Berarti kali aja, berarti bisa dapat 3000 file dalam 1 bulan gitu. Ya kan, harganya murah, bisa download file banyak, terus bisa di commercial use gitu loh. Tulisannya, keterangannya commercial use, jadi enak banget di Freepik. Silahkan download di sana. Kalau yang punya modal silahkan beli di sana lebih baik gitu. Yang premium sekalian, yang bagus, daripada gratisan kan pasaran. Nah kita cari mockup kayak gini yang gratisan bakal susah gitu, nggak ada. Oh iya berbayar, banyak kan berbayar. Nah, apa salahnya kita ngeluarin uang buat nge-layout desain kita agar lebih baik ya kan, agar lebih keren lagi. Di layout aja sekalian gitu, beli mockup yang bagusnya sekalian, yang premiumnya, ketimbang cuman logo doang. Atau yang mockup yang gratisan kan pasaran banget, semua orang pasti punya gitu. Kalau mockup premium kan jarang banget. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan tingkatkan ilmunya, silahkan tingkatkan desainnya, layoutnya, segala macam. Yang penting nanti silahkan posting di Instagram, terus kasih hashtag Garuda Putra, nanti saya akan review logonya di sana. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.